Oke, selamat pagi. Hai adik-adik semua. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah sekolah mingguku pada hari ini. Nah, gimana? Semuanya dalam keadaan sehat kan? Nih, Abang tebak nih sekarang. Kalian nontonnya jam berapa nih kira-kira? Karena ini sudah di-upload tadi jam 12 malam ini. Jadi jangan bikin teman-teman yang udah nge-upload jam 12 malam itu kayaknya kecewa karena kalian nggak nonton pagi-pagi. Kalau tahu gitu bagus kami posting siang-siang kan? Tapi ini karena yang ngikutin ibadahnya pagi-pagi, terima kasih, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya, salam semangat. Kita akan dengarkan cerita Alkitab kita pada hari ini dalam kelas sekolah mingguku. Oke, tapi sebelumnya, seperti biasa kita akan buka di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Allah besar Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena berkat penyertaan Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami masih diberikan napas kehidupan, kami diberikan kesehatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah online dari YouTube channel kami untuk sekolah mingguku pada hari ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan sekali firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini oleh guru-guru sekolah minggu-Mu yang telah juga mempersiapkan diri dan melaksanakan perekaman pada hari sebelumnya. Ya Tuhan, berkati seluruh jalannya rangkaian ibadah kami ini yang benar-benar telah kami persiapkan dengan baik. Begitu juga yang akan didengarkan dengan baik pula oleh kami semua yang ada di rumah pada saat ini. Tetap lindungi kami ya Tuhan, berkati agar sukacita pada ibadah hari ini benar-benar dapat berkenan di hadapan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, karena kami selalu berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita ikuti ibadahnya dengan baik. Duduk yang manis ya. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Mari buka Alkitab, kita siapkan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Di situ judulnya Pentakosta. Nah, namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya, Dek. Ayo kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami masing-masing, berikan kemampuan kepada kami, supaya kami bisa mengerti maksud Tuhan melalui firman yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa di surga, kepadamu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, kalau di rumah kalian biasanya pakai bahasa apa? Oh, bahasa Indonesia. Ya, ada enggak pakai bahasa daerah? Contohnya misalnya pakai bahasa Jawa, atau bahasa Karo, atau bahasa Batak Toba, ada enggak ya? Bahasa Indonesia aja? Oh, ya. Nah, mungkin kalian juga bisa ya yang di kelas tengah barangkali udah tahu juga, atau ada juga belajar bahasa lain kan selain bahasa Indonesia di sekolah? Ada? Oh, ada. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Ya, bagus. Hampir semua ya
Ada ya, belajar juga sedikit-sedikit bahasa Inggris biar yang sekolah di swasta ataupun yang di sekolah negeri ada ya. Nah, kemudian ada lagi bahasa yang lain. Oh ya, ada bahasa Mandarin. Oh, sekolah metodis ada itu belajar bahasa Mandarin. Ada kan? Ya. Barangkali juga dalam kehidupan sehari-hari ya adik ya. Kalau ada pesan pakai ya WA ya kan, ada ditulis GBU. Itu apa itu ya kepanjangannya? God bless you. Nah itu Tuhan memberkati, bahasa Indonesianya Tuhan memberkati kamu ya. Nah itu pakai bahasa Inggris. Nah, kalau pakai bahasa Jawa mungkin bahasanya Gusti memberkati ya. Nah, Gusti memberkahi. Kalau bahasa Inggrisnya God bless you. Nah kemudian mungkin bahasa Mandarinnya Shangti Pao Yo ya. Nah, ada bahasa Ambonnya Tete manis memberkati. Bahasa Koreanya ibu ada dapat juga ya. Tuh Mom Josim Haseyo. Nah, ya. Jadi banyak bahasa-bahasa lain. Tapi itu mungkin kita tahu karena kita belajar. Tapi dalam cerita yang mau kita dengarkan ini tadi, ada orang yang bisa pakai bahasa-bahasa lain padahal dia nggak pernah belajar. Bahasa itu nggak pernah, tapi dia bisa memakai bahasa orang lain selain bahasanya sendiri. Bagaimana ceritanya? Adik-adik masih ingat kan? Pada pelajaran minggu-minggu lalu. Nah, waktu itu kan Tuhan Yesus sudah berpesan bahwa kalian murid-muridku akan dapat tugas. Tugasnya apa? Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Jadi untuk itu kalian tunggulah sambil pelajaran minggu lalu lagi berdoa tetap bersama-sama. Nah, itu yang dipesankan Tuhan sebelum dia terangkat ke sorga. Nah sekarang Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan murid-murid lagi. Pada waktu itu di Yerusalem diadakan pesta atau perayaan panen. Pesta panen. Pesta itu dilaksanakan 7 minggu. Nah nanti puncaknya pada hari yang ke-50. 7 minggu kan 49 hari ya, besoknya 50. Jadi ini pada puncak acara itu murid-murid Tuhan Yesus berada di satu rumah. Mereka berada di rumah itu sambil berdoa. Orang-orang dari penjuru, segala penjuru sudah berkumpul di kota Yerusalem itu. Jadi di situ udah ramai sekali orang. Mereka mau merayakan hari ke-50 itu pesta panen besar. Jadi pada waktu itu tiba-tiba pada hari yang ke-50 ya. Pada waktu itu tiba-tiba kedengaranlah suara gemuruh seperti suara angin yang dan kelihatanlah seperti lidah api yang arahnya ke murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berada dalam rumah, yang sedang berdoa waktu itu. Orang yang mendengar suara itu heran. Dan sekarang apa yang terjadi kepada murid-murid yang menerima cahaya seperti api ya, lidah api ciup masuk kepala, ciup, nah, gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi?
mereka seolah-olah mendapat sukacita yang penuh, gembira, kekuatan, sehingga mereka saking gembiranya mereka bercerita. Apa yang diceritakan mereka? Mereka bercerita tentang Tuhan Yesus. Tapi bukan pakai bahasa mereka. Jadi orang banyak itu pada heran. Aku rasa orang ini orang Galilea. Orang Galilea itu orang pinggiran ya, Dek ya. Pinggiran kota, enggak kota besar itu. Galilea itu daerah kecil. Dan mereka tahu orang-orang ini enggak pernah sekolahan, belajar dari mana ya. Ku dengar si A itu pakai bahasa kampungku. Datang yang satu lagi, orang yang lain, kayaknya dia pakai bahasaku lah. Kok bisa dia ya? Terus yang lain lagi gitu. Semua murid-murid itu masing-masing bicara. Masing-masing bercerita tentang Tuhan Yesus. Tapi pakai bahasa orang lain. Dan orang yang mendengar itu bisa mengerti. Misalnya orang Partia, kalau kamu lihat di ayat 9. Orang Partia, orang Media, orang Elam, Yudea, dan orang Asia pun ada di situ. Jadi mereka lihat loh, dari mana ya orang ini bisa. Dan itu membuat mereka mengerti. Oh, dia pakai bahasa daerahku. Aku tahu apa yang dibilangnya. Yang si B bahasanya lain lagi. Tapi dia bisa mengerti. Nah, jadi adik-adik, ternyata apa yang mereka terima itu tadi, apa yang masuk ke dalam diri mereka itu tadi, itulah Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan sebelum dia berangkat atau naik ke sorga, terangkat ke sorga ya. Kan Tuhan Yesus sudah bilang sebelum dia terangkat ke sorga, kalian gak usah takut. Nanti aku akan berikan penolong yang mengawani kalian, yang menolong kalian. Ternyata benar. Itulah buktinya mereka sekarang bisa, berani, dan mampu bercerita tentang Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang yang terdiri dari banyak bahasa bisa mengerti tentang Tuhan Yesus. Wah, sukacita sekali ya, Dek ya. Wah, cobalah kalau misalnya waktu itu kita ada di situ. Ada yang berbahasa Indonesia di situ. Wah, gimana kita ya rasanya? Senang kali kan? Nah, jadi adik-adik, ternyata Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu betul-betul memberikan kekuatan, kemampuan kepada semua murid Tuhan Yesus itu untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, inilah cerita atau firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini. Semoga adik-adik kita pun, kamu sekalian yang ada pada masa sekarang ini, kita bisa. Karena kuasa Roh Kudus itu ada, dicurahkan untuk kita juga yang ada pada saat ini. Jadi adik-adik, kalau adik-adik kepingin bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-temanmu, kepada sahabatmu, kepada saudaramu, jangan takut, berdoa, minta Roh Kudus menguatkan, menolong kita. Demikian adik-adik ya. Jadi kita nggak perlu takut. Kita ingat pesan Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan menolong kita dan menyertai kita sepanjang masa. Demikian ceritanya adik-adik. Sampai ketemu lagi dalam cerita yang akan datang. Amin. Adik-adik, ibadah nanti akan ditutup oleh Kak Ririn ya.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah belajar tentang firman Tuhan, tentang kuasanya yang memampukan kita untuk bersaksi. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Tapi sebelumnya itu, Kak Ririn mau memberi pengumuman kepada adik-adik. Kalau adik-adik atau papa mama mau memberi persembahan kepada Komisi Anak dan Remaja, bisa diantarkan langsung ke gereja atau bisa melalui QRIS yang tertera di layar. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami saat ini. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus kami melalui sikap hidup kami dan juga melalui tutur kata kami. Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Berikan kami kesehatan Tuhan, berikan orang tua kami kesehatan. Supaya minggu depan kami boleh kembali datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya.